Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah. Al-ayah. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas pengertian zakat. Zakat di dalam Islam itu adalah artinya pembersih. Sebab di dalam harta kita, di dalam tubuh kita itu ada kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Nah, dalam hal zakat ini ada dua bagian. Yang pertama adalah zakatul fitri atau zakatun nafsi. Zakatul fitri atau zakatun nafsi adalah zakat pembersih. Zakat ini wajib hukumnya bagi orang muslim yang masih hidup ketika menjalankan ibadah puasa, baik itu yang miskin, yang kaya, yang masih bayi, yang sudah dewasa, itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini besarnya 2,5 kilogram untuk makanan pokok, atau kalau ukuran liternya 3,5 liter. Nah, kalau untuk diuangkan itu silahkan. Kita memakan makanan pokok yang mampu kita beli. Kalau yang mampu kita beli 10.000 1 liter, tinggal mengalihkan saja. Kalau yang 8.000 ya silahkan. Tapi biasanya pemerintah sudah menetapkan ukuran-ukuran daripada zakat fitrah itu. Nah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta, di mana zakat harta ini wajib dikeluarkan oleh orang yang mempunyai harta, baik itu berupa emas, berupa uang, atau berupa hasil daripada menanam, hasil daripada usaha kita, yang tentunya ketentuan-ketentuannya itu sudah mencapai nisab. Nisab itu sudah sampai pada ukurannya. Untuk emas nisabnya itu 85 gram untuk emas yang ditaruh dalam jangka 1 tahun, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau untuk uang, misalkan hasil usaha kita, itu wajib dikeluarkannya adalah sama 2,5%. Contoh, kita memiliki uang 1 juta. Berarti 1 juta daripada 2,5% adalah 25.000. Kalau kita punya uang 2 juta, ya berarti 50.000 dan seterusnya. Nah, begitulah daripada ketentuan-ketentuan yang disebut dengan nisab. Nah, untuk zakat ini pemberiannya itu udah dituntun di dalam Al-Quran bahwa yang menerima atau mustahik zakat itu ada 8 asnaf, ada 8 golongan, ya. Di antaranya adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, tidak mampu untuk bekerja. Nah, itulah yang harus kita kasih zakat itu.
Kemudian yang kedua, miskin. Ya. Di mana orang miskin ini memiliki pekerjaan, tetapi memiliki penghasilan, tetapi penghasilan dan pekerjaannya itu tidak mencukupi daripada kebutuhannya. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu adalah panitia yang mengumpulkan zakat fitrah, panitia yang mengumpulkan zakat mal. Mereka itu berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf artinya hatinya melunak atau hatinya cenderung untuk memeluk agama Islam. Nah, mereka itu punya bagian untuk menerima zakat fitrah ataupun zakat mal. Pak, bagaimana kalau mereka itu kaya? Mau kaya, mau miskin, itu ada hak untuk menerima zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah rikob. Rikob ini kalau zaman Rasulullah, rikob ini adalah budak, ya. Budak zaman Rasulullah dulu itu manusia diperjualbelikan di pasar, namanya budak atau rikob. Contoh budak yang terkenal pada masa Rasulullah adalah Bilal bin Rabah, ya, yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, daripada majikannya atau daripada empunya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah selain daripada rikob, gorim. Gorim itu adalah orang yang memiliki hutang dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Nah, orang tersebut mendapat bagian untuk menerima zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakatul mal. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang atau badan yang menjalankan perintah-perintah Allah. Contohnya kalau di zaman sekarang ustadz-ustadz, ya. Kemudian sabilillah ini misalkan yayasan yang bergerak di bidang keagamaan, ya, boleh itu menerima zakat fitrah untuk pembangunan, misalkan untuk pembangunan yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan, ya. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah misalkan salah satu contohnya Ibnu Sabil ini orang yang ada dalam perjalanan, bukan dalam keadaan maksiat. Perjalanannya itu bukan untuk melakukan maksiat. Contoh dalam perjalanan misalkan mereka yang merantau kemudian menuntut ilmu. Kalau dalam bahasa kitanya mahasiswa misalkan, atau pelajar yang tidak mampu untuk membayar bayaran sekolah, itu juga termasuk ke dalam orang-orang yang berhak menerima zakatul fitrah ataupun zakat mal. Nah, dari 8 asnaf ini, dari 8 golongan ini, mudah-mudahan kita dalam memberikan zakat fitrah ataupun zakatul mal ini, mudah-mudahan kita tidak memberikan kepada orang yang salah, ya. Sehingga zakat fitrah atau zakat mal kita selain daripada mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dapat membersihkan diri kita dan dapat membersihkan harta-harta kita, juga dapat bermanfaat bagi manusia, khususnya orang Islam, khususnya umat Islam. Demikianlah paparan pada kesempatan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.